Selamat pagi, shalom, salam sehat untuk kita semua. Di saat ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai tugas saya dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Untuk itu saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama Cynthia Tamariska Kristalia Matitatiwen, NPM 121142012100029. Kelas A, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan, Kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dosen pengampu Ibu Grace Wakano, Sarjana Keperawatan, Master Keperawatan. Anatomi fisiologi tubuh manusia, yakni sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Berikut adalah gambar organ-organ sistem pencernaan manusia, yakni mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada sistem pencernaan manusia yang pertama yaitu organ mulut, yaitu proses di mana mulainya pencernaan makanan, yaitu terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya juga terdapat organ-organ pelengkap, yaitu yang pertama gusi, yang adalah jaringan lunak yang berwarna merah muda, berfungsi untuk melindungi tulang rahang dan akar gigi. Yang kedua, gigi, yang adalah salah satu bagian paling kuat pada tubuh manusia, yang berfungsi untuk memecahkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Yang ketiga, nula, yang adalah bagian daging yang kecil yang menempel di belakang soft palate, yaitu langit-langit mulut di bagian belakang, yang berfungsi untuk memerangi infeksi, juga memberikan pelunas. Yang keempat, langit-langit keras, yang adalah tulang atap mulut, dan langit-langit lunak adalah lipatan selaput yang menggantung di antara rongga mulut bagian belakang tenggorokan, yang memiliki fungsi yang sama, yakni membantu proses pencernaan makanan dan mencegah makanan naik ke hidung. Yang kelima, lidah, yaitu indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian yang berfungsi untuk membantu proses makan, yakni mengunyah, menggiling, menelan, dan menelan air liur. Yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan itu berkaitan dengan saluran yang dilalui makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Untuk bagiannya yang pertama adalah faring, yang sering juga disebut tenggorokan bagian atas manusia, yang berfungsi sebagai penyalur. Yang kedua, katup epiglotis, yang merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah dan berfungsi untuk menutupi batang tenggorokan pada saat seseorang menelan makanan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang ketiga, laring, merupakan organ leher yang melindungi trakea dan berfungsi penting dalam memproduksi suara. Yang keempat, eksafagus atau kerongkongan, yang merupakan organ berbentuk pipa yang mengalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang kelima, trakea, yang adalah batang tenggorokan yang berbentuk tabung berongga lebar dan berfungsi menjadi penghubung agar udara dapat masuk menuju paru-paru ketika bernafas. Yang ketiga yaitu lambung, yang merupakan tempat pengolahan, penyimpanan, dan menyingkirkan zat berbahaya dan memiliki fungsi yakni menyerap zat yang baik untuk tubuh. Dalam bagian lambung yang pertama, fundus, yakni bagian lambung yang biasanya berisi udara yang masuk ketika Anda menelan dan berfungsi untuk menghasilkan zat pepsinogen yang akan diubah menjadi pepsin, yaitu enzim pencernaan protein. Yang kedua, kardiak esophageal sphincter, adalah otot di bagian bawah kerongkongan di bagian usus yang berfungsi untuk mendorong makanan atau minuman lebih dalam. Yang ketiga,
rugae Falls merupakan lipatan pada lambung yang berfungsi untuk memungkinkan ekspansi lambung setelah konsumsi makanan dan minuman. Yang keempat, pyloric sphincter adalah sphincter yang terdapat di ujung lambung yang berbatasan dengan usus halus yang berfungsi untuk membuka dan menutup pada saat makanan yang masuk ke lambung atau saat muntah. Yang kelima, antrum adalah bagian terbawah dari lambung yang memiliki fungsi sebagai tempat menampung tempat makanan yang sudah dicerna sebelum disalurkan ke usus halus. Yang keempat, usus halus yang merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecahkan dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Organ pada bagian lambung yang pertama yaitu duodenum adalah bagian terkecil dari usus halus yang berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi pada organ lambung. Yang kedua, jejunum adalah bagian atas usus halus yang terhubung dengan duodenum, salah satu ujungnya, dan berfungsi melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketiga, ileum adalah ujung dari bagian usus kecil yang terbuka dan terhubung dengan usus besar dan memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang kelima yaitu usus besar adalah bagian proses pencernaan yang memiliki fungsi yaitu menyerap air, cairan, dan vitamin, memproduksi antibodi, dan mencegah infeksi yang membentuk tinja. Bagian pada usus besar yang pertama yaitu transversum adalah kolon yang bergerak dari kanan ke kiri di bagian perut dan melekat di perut oleh sekelompok jaringan yang berfungsi untuk menyerap air selama proses pencernaan. Yang kedua, kolon ascendens adalah bagian terpanjang dari usus besar yang terletak berada di dasar perut bagian kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati yang berfungsi menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ketiga, kolon descendens adalah usus besar yang menurun yang terletak di bagian sisi perut sebelah kiri yang berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan di bagian rektum. Yang keempat, kolon sigmoid adalah organ yang berbentuk S yang terletak di bagian sisi kiri bawah yang berfungsi untuk mengusir sampah ke dalam rektum. Yang kelima, cecum adalah bagian usus besar yang berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil atau ileum dengan usus besar yang berfungsi untuk menyerap kembali nutrisi dan sisa air dari cime. Yang keenam, usus buntu adalah cecum atau dengan bahasa latinnya adalah caseus yang memiliki fungsi utama yaitu menghasilkan dan menyimpan mikroba yang baik untuk manusia. Yang ketujuh, rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran 15 cm yang berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah. Yang keenam yaitu anus, di mana tempat terakhir terjadinya proses pencernaan yang merupakan tempat melakukan proses defekasi atau proses di mana manusia membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Dalam bagian ini yang pertama adalah internal sphincter atau merupakan jaringan otot polos yang mengelilingi 2,5 cm bagian kanalis anal dan mempunyai ketebalan sekitar 5 cm dan berfungsi untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar agar feses tidak kembali masuk ke anus. Yang kedua, external sphincters yang merupakan jaringan otot rangka lurik berbentuk elips yang melekat pada dinding anus panjangnya dari 8 sampai 10 cm dan berfungsi untuk membuka dan menutup kanalis anal. Yang ketiga, anus yang merupakan tempat terjadi di mana tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses dan berfungsi sebagai jalan pembuangan
sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh, dan gas-gas yang berbau tinja. Demikianlah penjelasan singkat dari tugas saya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.